Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bu Hening dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk algoritma metaheuristik swarm-based algorithm. Kelompok E ini beranggotakan 4 orang. Pertama ada Sylvia Febrianti dengan NRP 19, kemudian ada Alma dengan NRP 54, ada saya sendiri Stefani dengan NRP 69, dan ada Kansa Adia dengan NRP 71. Untuk bahasan yang ada di PPT ini bakal ada 6 subbab dari cara kerja algoritma sampai dataset atau workflow yang digunakan. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan apa itu swarm-based algorithm. Swarm-based algorithm adalah kelompok algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan atau swarm di alam. Algoritma-algoritma ini meniru bagaimana kelompok-kelompok makhluk hidup seperti burung, ikan, lebah, atau semut bekerja sama secara kolektif untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti mencari makanan, mencari jalur terpendek, atau bermigrasi. Untuk paper yang pertama, kami ambil yang berjudul Cloud Task Scheduling Based on Ant Colony Optimization, membahas penggunaan Ant Colony Optimization atau ACO untuk menyelesaikan masalah penjadwalan tugas atau task scheduling di lingkungan komputasi awan. Penjadwalan tugas dalam cloud adalah masalah optimasi NP-hard yang berarti sulit untuk menemukan solusi optimal dalam waktu singkat. Oleh karena itu, digunakan metode metaheuristik seperti ACO untuk menemukan solusi yang mendekati optimal. Untuk cara kerja algoritma itu sendiri, yang pertama adalah inisialisasi feromon, di mana setiap jalur antara tugas dan mesin virtual atau VM diberikan jejak feromon awal yang bernilai kecil atau konstan. Feromon ini berfungsi sebagai sinyal yang digunakan semut untuk memilih jalur. Yang kedua adalah heuristic desirability. Semut menggunakan heuristik untuk menentukan seberapa layak suatu tugas dijalankan di VM tertentu. Nilai heuristik didasarkan pada kebalikan dari waktu eksekusi yang diharapkan, yang dihitung berdasarkan panjang tugas, jumlah prosesor, dan bandwidth komunikasi dari VM tersebut. Kemudian ada pemilihan probabilistik, di mana setiap semut memilih VM untuk menjalankan tugas berikutnya menggunakan aturan transisi probabilistik yang tergantung pada konsentrasi feromon atau dan nilai heuristik. VM yang memiliki feromon lebih tinggi dan nilai heuristik yang lebih baik cenderung dipilih. Kemudian ada pembaruan feromon. Setelah setiap perjalanan, semut memperbarui jejak feromon pada jalur yang dilaluinya. Feromon yang ditinggalkan pada jalur tertentu sebanding dengan kualitas solusi yang ditemukan oleh semut. Selain itu, terjadi penguapan feromon untuk mencegah solusi lokal yang buruk dipilih berulang kali. Dan yang terakhir ada langkah iterasi dan evaluasi. Proses ini diulang beberapa kali, dengan semut terus membangun solusi dan memperbarui feromon hingga tercapai solusi optimal atau hingga batas iterasi tercapai. Untuk rumus yang digunakan, di sini rumus utamanya itu ada dua. Yang kiri ada aturan transisi probabilistik dan yang di kanan ada pembaruan feromon. Mungkin untuk, rumusnya sendiri ada tulisannya di bawah, misalnya ada simbol PIJT ini untuk probabilitas semut memilih jalur tugas I ke VMJ, dan yang kanan juga bisa dibaca di sini. Oke, selanjutnya algoritma pembanding. Jadi yang pertama di sini algoritma pembandingnya ada first come first serve atau FCFS. Cara kerjanya itu menjadwalkan tugas berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan kondisi atau beban PM. Lalu kelebihannya itu algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan secara efektif untuk tugas-tugas kecil dengan beban kerja yang serupa. Lalu kekurangannya ini tidak efisien untuk tugas yang bervariasi dan menyebabkan ketidakseimbangan beban pada VM. Algoritma selanjutnya yaitu round robin atau RR. Jadi cara kerjanya itu membagi tugas secara merata ke setiap VM secara bergilir tanpa mempertimbangkan kapasitas atau beban. Lalu kelebihannya ini membagi tugas dengan merata dan menghindari penumpukan beban di satu VM tertentu serta mudah diimplementasikan. Kekurangannya ini tidak optimal dalam hal kinerja karena tidak memperhitungkan ukuran tugas atau kapasitas VM.
Lalu ada Ako sendiri. Ako itu menggunakan agen semut yang memilih VM berdasarkan probabilitas transisi yang dihitung dari feromon dan heuristik untuk meminimalkan max span. Lalu kelebihannya itu algoritma ini adaptif, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, serta meminimalkan max span dan meningkatkan keseimbangan beban. Lalu kekurangannya ini, aku lebih kompleks dibandingkan FCFS dan RR, memerlukan perhitungan probabilitas, dan waktu komputasi bisa lebih lama. Lalu selanjutnya, ada eh, apa yang dioptimasi. Jadi pada penelitian ini itu Ant Colony Optimization atau ACO diimplementasikan dengan tujuan untuk optimasi dua aspek utama penjadwalan tugas di cloud computing. Yang pertama ada max span dan degree of imbalance atau DI. Jadi untuk max span sendiri itu adalah total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh tugas yang dijadwalkan. Lalu tujuan optimasinya itu meminimalkan max span sehingga semua tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Lalu hasil dari penelitian ini tuh dapat dilihat dari gambar sebelah. Itu hasilnya aku terbukti lebih unggul dalam meminimalkan max span dibandingkan algoritma FCFS dan round robin, terutama ketika jumlah tugas terus meningkat. Lalu untuk DI-nya sendiri, jadi DI ini itu untuk mengukur seberapa merata beban tugas terdistribusi di antara VMS. Tujuannya itu meminimalkan DI untuk mencapai load balancing lebih baik sehingga tidak ada VM yang kelebihan beban, sementara yang lain kurang dimanfaatkan. Lalu untuk hasilnya itu aku berhasil menjaga DI yang lebih rendah menunjukkan bahwa tugas terdistribusi lebih merata di antara VMS, menghasilkan kinerja yang lebih efisien dan menghindari bottleneck. Untuk bahasa program, dalam paper ini, algoritma and colony optimization untuk penjadwalan tugas cloud pada dokumen ini diimplementasikan menggunakan Java. Implementasinya ini dilakukan pada CloudSim, sebuah toolkit simulasi berbasis Java yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan melakukan eksperimen pada infrastruktur cloud computing. Dilakukan di mana? Dilakukan di simulator. Algoritma di paper ini dijalankan di platform simulasi cloud computing yang disebut CloudSim tadi, sehingga algoritma ini tidak dijalankan dalam dunia nyata, melainkan di lingkungan simulasi berbasis CloudSim yang sangat cocok untuk menguji berbagai algoritma dan skenario sebelum diterapkan secara langsung. Lalu dataset yang dipakai itu dataset yang digunakan adalah sintetik dataset yang dibuat di dalam Cloud SIM dengan parameter yang disesuaikan untuk mensimulasi skenario penjadwalan tugas di cloud computing. Parameter ini itu meliputi jumlah tugas, spesifikasi VM, dan pengaturan penjadwalan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma ACOC dibandingkan dengan FCFS dan round robin. Simulasi ini itu memungkinkan analisis yang mendalam terhadap bagaimana algoritma-algoritma ini bekerja dalam kondisi cloud computing yang dinamis. Eh, terdapat dua gambar di samping, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Itu parameter-parameter yang dipakai dalam paper ini. Untuk paper kedua, kita mengambil jurnal dengan judul Artificial Bee Colony Algorithm for Cloud Task Scheduling. Jadi, merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku pencarian makanan lebah madu. ABC ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan tugas dalam lingkungan cloud computing. Tujuan utamanya untuk meminimalkan max span dengan cara mengalokasikan tugas-tugas secara efisien ke mesin virtual. Nah, selanjutnya ini ada cara kerja untuk algoritma EBC sendiri. Yang pertama itu ada inisialisasi. Jadi algoritma dimulai dengan menginisialisasi parameter seperti jumlah lebah aktif, inaktif, dan scout, serta jumlah kunjungan maksimal ke suatu sumber makanan sebelum lebah berpindah. Lalu setiap lebah dimulai dengan solusi acak yang mewakili sumber makanan, dan algoritma melacak solusi terbaik yang ditemukan sejauh ini. Tahap kedua itu ada pencarian oleh lebah aktif. Jadi lebah aktif akan melakukan pencarian di sekitar solusi saat ini atau sumber makanan untuk menemukan solusi tetangga yang lebih baik. Nah, selanjutnya, jika solusinya lebih baik dari solusi saat ini, lebah
aktif akan memperbarui solusinya dan melakukan wiggle dance untuk mengkomunikasikan kualitas solusi ini kepada lebah inaktif di sarang. Jadi wiggle dance ini ketika lebah aktifnya ini memberi informasi kepada lebah inaktif kalau dia menemukan solusi yang lebih baik. Jadi, setiap lebah aktif dapat berhenti mencari jika sudah mencapai jumlah maksimal kunjungan ke solusi tanpa menemukan yang lebih baik. Tahap selanjutnya ini ada peran lebah scout. Jadi, lebah scout ini akan secara acak mencari solusi baru di luar solusi yang ada. Jika solusi yang ditemukan lebih baik, maka lebah scout akan memperbarui solusinya dan mungkin menggantikan solusi global terbaik jika solusi ini lebih baik. Nah, tahap selanjutnya itu ada lebah inaktif dan vigilance. Jadi, lebah inaktif akan menunggu di sarang dan menerima informasi dari lebah aktif yang kembali. Jika vigilance menunjukkan sumber makanan yang berkualitas tinggi, lebah inaktif dapat memilih untuk mencoba solusi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada peran. Oh, next. Nah, untuk lebih memahaminya itu ada Scott-nya. Jadi yang pertama itu ada inisialisasi. Jadi akan menerapkan parameter seperti jumlah lebah aktif, Scott, dan inaktif secara batas iterasi. Lalu akan dibuat solusi acak untuk setiap lebah. Lalu akan ditentukan solusi terbaik, awal, atau global base solution. Selanjutnya itu masuk ke proses lebah. Ini untuk semua bagian lebah. Jika lebahnya adalah aktif, maka dia akan mencari solusi tetangga, lalu akan dibandingkan dengan solusi saat ini, dan jika solusi tetangga yang lebih baik, akan diterima dan diperbarui. Lalu terakhir akan dilakukan vigilance untuk memberitahu lebah inaktif tentang solusi baru. Nah, jika lebah yang dimaksud adalah lebah scout, maka lebah scout akan mencari solusi acak baru, dan jika lebih baik akan diterima solusi baru. Terakhir, lebah inaktif akan menerima solusi dari lebah aktif melalui wiggle dance. Yang terakhir ini akan diulangi langkah pencarian solusi hingga batas iterasi tercapai atau tidak ada perbaikan lebih lanjut pada solusi terbaik. Jadi ketika batas iterasi tercapai, akan ditemukan solusi terbaik yang dicetak. Bisa dilihat dari gambar sebelah. Next. Nah, selanjutnya ada rumus yang digunakan. Jadi yang pertama itu ada expected max span. Dengan rumus bisa dilihat dengan keterangannya juga IM itu adalah max span yang diharapkan, lalu I adalah set dari tugas yang diberikan ke PMJ, dan J itu adalah set PM, dan DIY merupakan waktu eksekusi yang diharapkan, dan waktu transfer dari tugas I ke PMJ. Terus yang kedua itu ada expected execution time dan transfer time. Untuk rumus dan keterangannya bisa dilihat di PPT. Next. Nah, untuk rumus yang terakhir itu ada rumus untuk menghitung degree of imbalance. Jadi DI-nya itu dihitung dengan Tmax dikurang Tmin per P average, di mana Tmax adalah waktu eksekusi maksimal di antara semua PM dan Tmin adalah waktu eksekusi minimal dari semua PM. Lalu rumus yang terakhir itu ada standard deviation, dengan rumusnya sendiri bisa dilihat dan keterangannya juga. Oke, selanjutnya adalah algoritma pembanding. Untuk algoritma pembandingnya sendiri di sini menggunakan tiga algoritma lain, yaitu FCFS atau First Come First Serve. Selanjutnya ada Fastest Processor to Largest Task First atau FPLTF. Dan selanjutnya ada N Colony Optimization atau ACO. Selanjutnya untuk FCFS sendiri ini, konsep dasarnya yaitu FCFS ini algoritma yang menjalankan tugas berdasarkan urutan kedatangan. Tugas yang pertama kali masuk akan diproses terlebih dahulu. Untuk kelebihan dari FCFS ini yaitu sederhana dan juga cepat, efisien dalam lingkungan dengan beban ringan. Selanjutnya untuk kekurangannya, di mana beban kerja pada prosesor atau VM bisa sangat tidak merata karena FCFS tidak mempertimbangkan kapasitas prosesor dalam penjadwalannya. Selanjutnya, untuk algoritma pembanding yang kedua, yaitu FPLTF, di mana algoritma ini menjadwalkan tugas berdasarkan kecepatan prosesor dan juga beban kerja tugas. Tugas terbesar diprioritaskan untuk dieksekusi oleh prosesor tercepat. Selanjutnya, untuk kelebihannya sendiri, di mana algoritma ini dapat bekerja dengan baik ketika beban tugas dan juga jumlah prosesor tidak terlalu banyak.
Nah, FPLTF ini juga sederhana dan juga mudah diimplementasikan. Nah, untuk kekurangannya, di mana ini memiliki kinerja yang kurang baik untuk beban berat karena penjadwalannya tidak optimal sehingga menyebabkan peningkatan waktu tunggu. Nah, selanjutnya untuk algoritma pembanding and colony optimization, di mana Eko ini algoritma yang meniru perilaku semut dan juga menemukan jalur terpendek menuju sumber makanan dengan menggunakan hormon untuk menandai rutenya. Nah, untuk kelebihannya dari Eko sendiri ini sering digunakan dalam masalah optimisasi besar dan juga cocok untuk penjadwalan tugas dengan beban yang berat. Selain itu, memiliki juga kinerja yang baik dalam menurunkan max span dan juga keseimbangan beban. Untuk kekurangannya sendiri, Eko ini memerlukan waktu optimasi yang lebih lama karena proses pencariannya itu lebih iteratif. Selain itu, penggunaannya juga lebih kompleks. Nah, untuk artificial bee colony ini sendiri, ini tuh didasarkan pada perilaku pencarian makanan lebah madu, di mana algoritma ini tuh menggunakan 3 jenis lebah, yaitu aktif, inaktif, dan juga scout, untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi solusi. Selanjutnya untuk kelebihan dari ABC ini sendiri, yaitu mampu menemukan solusi yang lebih dekat dengan optimal dalam sebagian besar skenario. Selain itu, memiliki max span yang lebih rendah, serta keseimbangan beban juga yang sangat baik. Untuk kekurangannya, meskipun performanya ini sangat baik, algoritma ABC ini sendiri itu bisa memakan waktu yang lebih lama pada masalah yang sangat besar karena kompleksitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan FCFS maupun FPLTF. Selanjutnya, untuk apa yang dioptimasi, di sini ada 3 yang dioptimasi oleh ABC sendiri, yaitu max span, degree of imbalance, dan juga standard deviation. Nah, untuk yang pertama, yaitu max span, itu ABC sendiri meminimalkan waktu dengan mendistribusikan tugas ke berbagai sumber daya komputasi atau node secara efisien sehingga waktu penyelesaian keseluruhan dapat dipersingkat. Nah, berdasarkan gambar di samping, artificial bee colony ini secara signifikan mengurangi max span dibandingkan dengan algoritma lain yaitu FCFS, FPLTF, dan juga ECHO. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ABC ini lebih efektif dalam penjadwalan tugas sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan lebih cepat. Selanjutnya untuk optimasi yang kedua yaitu degree of imbalance, di mana dengan optimasi ini artificial bee colony dapat menjaga keseimbangan antara node, memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal dan juga beban kerja didistribusikan dengan baik. Berdasarkan hasil atau gambar di sebelah di samping, di mana ABC sendiri menghasilkan nilai DOI yang lebih rendah, di mana berarti pembagian beban antara node-nya ini lebih merata dibandingkan dengan algoritma lain, yaitu FCFF, FPLTF, dan juga ECHO. Ini juga memastikan tidak ada node yang kelebihan beban atau terlalu sedikit beban. Selanjutnya, untuk standard deviation, di mana digunakan untuk mengukur variabilitas atau distribusi beban antar resource atau mesin, sehingga distribusi juga lebih seragam di antara semua resource gitu. Berdasarkan gambar di samping, di mana ABC sendiri menghasilkan standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma lain, dan menunjukkan bahwa distribusi beban antar node juga lebih seragam ketika menggunakan ABC. Nah, artinya ini tuh sistemnya akan lebih stabil dan juga tidak ada variasi yang besar dalam pembagian beban. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan Cloud Sim. Simulasinya di mana merupakan sebuah toolkit untuk simulasi dan juga eksperimen pada infrastruktur cloud computing. Cloud Sim sendiri ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java. Selanjutnya untuk dilakukan di mana? Ini dilakukan di simulator dengan percobaan dilakukan menggunakan Cloud Sim, yaitu framework yang digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan juga melakukan eksperimen pada infrastruktur cloud computing secara virtual dalam percobaan. Mereka memodelkan pusat data atau data centers, host, virtual machines, dan juga kebijakan penjadwalan untuk mensimulasikan berbagai skenario cloud computing. Selanjutnya adalah dataset yang digunakan. Untuk dataset yang digunakan di sini eksperimennya itu dilakukan menggunakan simulasi dengan CloudSim tadi dan juga tidak ada dataset eksternal yang digunakan melainkan beberapa parameter simulasi yang telah ditentukan meliputi di mana gambar pertama ini yaitu parameter setting dari CloudSim sendiri dan yang gambar tabel kedua ini yaitu parameter setting dari
ABC sendiri. Nah, untuk jumlah pusat data yang digunakan itu ada 10 pusat data, jumlah virtual machine yang digunakan yaitu 50 mesin virtual. Untuk tugas yang disimulasikan yaitu bervariasi mulai dari 50 sampai dengan 100. Untuk panjang tugasnya sendiri, ini tuh instruksi tugasnya bervariasi juga, mulai dari 1000 ml hingga 2000 ml, yaitu million instruction. Selanjutnya ada MIPS atau million instruction per second dari VM. Kapasitas eksekusinya juga mesin virtual mulai dari 500 hingga 2000 MIPS. Terus selanjutnya adalah RAM atau RAM, memori VM, kapasitas RAM yang bervariasi antara 128 MB hingga 2048 MB. Selanjutnya ada bandwidth VM atau bandwidth ini berkisar antara 500 hingga 1000. Baik, sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.